Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 25 November 2025. 25 November 25. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 11. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita bersyukur saya kira untuk tahun Yubelium yang mengajak kita untuk menjadi para peziarah pengharapan. Opi Kristus. Saya menyaksikan setiap hari ada saja umat yang silih berganti dari mana-mana datang ke gereja Pantai Indah Kapuk untuk melakukan ziarah Porta Santa. Senang sekali rasanya menyaksikan antusiasme umat Tuhan. Dalam tahun Yubelium ini, saya kira kita akan menerima anugerah indulgensi penuh ketika melakukan ziarah Porta Santa dengan membangun tobat yang sejati, semangat tobat yang sejati, dan mengikuti Ekaristi. Tapi perlu diingat saya kira, ziarah adalah saat teduh agar kita dapat semakin mengalami kasih Tuhan. Jadi jangan hanya dalam ziarah kita sibuk bersuah foto atau berburu merchandise tahun-tahun Yubelium. Tetapi kita juga diajak untuk berdoa dan punya waktu hening di hadapan sakramen yang maha kudus. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini Yesus menegur para peziarah yang hanya mengagumi arsitektur bait Allah yang berhiaskan batu-batu indah dan berbagai persembahan. Mereka hanya berhenti pada mengagumi keindahan dan bangunan buatan tangan manusia. Kekaguman para peziarah ini tidak menghantar mereka untuk mengagumi karya Allah atas Israel yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, yang selalu menyertai mereka. Yesus bersabda, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Yesus mengingatkan para peziarah agar jangan sampai mereka disesatkan hanya dengan mengagumi arsitektur fisik saja. Sibuk bersuah foto sana sini dan lupa untuk hening berdoa, mengalami Tuhan dan mengagumi karya tangan Tuhan dalam hidup. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, Yesus menubuatkan kehancuran bait Allah dan itu sungguh terjadi pada tahun 70 saat Jenderal Titus selama 5 bulan mengepung kota Yerusalem. Hari ini kita diingatkan, jangan hanya berhenti mengagumi dan keindahan buatan tangan manusia semata. Yesus mengajak kita bertolak lebih dalam, mengagumi karya Allah
di dalam hidup kita. Sungguh Allah telah begitu banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya besar dalam hidup. Sungguhkah dan sudahkah kita mengucap syukur atas karya baik dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Dengan bersyukur, kita akan semakin kagum untuk menyaksikan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.